serial Keluarga yang Kuat dalam Tuhan Jilid 3 dengan judul Rumah adalah Panggung Utama Pekabaran Injil. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Keluarga atau rumah tangga sudah seharusnya dan sepantasnya kita jadikan sebagai panggung utama bagi pekabaran Injil. Sebab apalah artinya kita bisa menjadi pemberita Injil yang berhasil menciptakan decak kekaguman bagi banyak orang, sementara itu di rumah kita tidak mencerminkan kabar baik yang kita gemakan ke berbagai penjuru. Kita bisa gagal menjadi berkat bagi orang yang terdekat kita bila mana sikap dan tindak perilaku kita justru menjadi batu sandungan. Mari perhatikan bagaimana gaya hidup Lois, seorang ibu dan anaknya Eunike yang bersuamikan orang Yunani. Iman yang dimiliki oleh Timotius tidak lain adalah warisan yang berharga yang diterimanya dari sang nenek Lois. Seorang wanita Yahudi yang saleh, yang sangat beriman kepada Kristus. Kemungkinan besar pada awalnya Lois adalah penganut Yudaisme, namun sejak pertemuannya dengan Rasul Paulus pada perjalanan misi yang pertama, Lois menjadi percaya kepada Kristus. Ini dapat terungkap dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 67 yang berbunyi, setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia, yaitu Listra dan Derbe di daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Bukan hanya Lois yang menjadi beriman kepada Kristus, akan tetapi juga Eunike, anak perempuannya yang bersuamikan orang Yunani penganut pagan. Berkat iman dan kesalehan Lois yang terpancar dan menerangi seisi rumah, meskipun tidak disebutkan bagaimana dengan iman suami Eunike atau ayah Timotius, namun fakta membuktikan bahwasanya Timotius, anak tunggal hasil pernikahan mereka, menerima Kristus, bahkan menjadi hamba yang setia bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai wanita tua yang bijak dan penuh iman, Lois telah berhasil menjadikan rumahnya sebagai panggung utama pemberitaan kebenaran Tuhan. Lois tidak hanya berhasil mendidik Eunike menjadi orang beriman, akan tapi dia juga berhasil menanam benih iman dan kebenaran ke dalam hati cucunya, serta menjadikannya seorang pribadi yang penuh kasih sayang bagi Rasul Paulus dan bagi orang-orang yang mengenalnya. 2 Timotius 1 ayat 4 mengatakan, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dari keluarga ini kita bisa belajar bagaimana seorang wanita tua yang saleh dapat menangkal pengaruh buruk orang yang tidak saleh. Dari ayah yang tidak beriman terlahirlah seorang Timotius, hamba Tuhan yang luar biasa. 1 Korintus 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak semar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Keberhasilan Lois mendidik anaknya Eunike, imannya tidak berhenti hanya karena dia menikah dengan orang yang tidak beriman. Akan tetapi Eunike berhasil mewariskan iman Kristennya kepada Timotius, kecil anaknya, yaitu bagaimana Eunike mendidik Timotius dan memperkenalkan Kristus kepada anaknya sejak usia dini. 2 Timotius 3:15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Pendidikan iman yang benar dimulai sejak dini akan menghasilkan pribadi yang berkenan kepada Allah, sebab dia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan segala kebenarannya. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, jikalau Anda tidak ingin kehilangan keturunan Anda, didiklah mereka sejak dini untuk mengenal kebenaran, sebab hanya itulah yang akan menjadi pelindungnya. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan agar kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Yang kedua, pendisiplinan sejak dini adalah tindakan yang tepat dan bijaksana demi masa depan anak-anak kita. Amsal 23:13 mengatakan, janganlah menolak didikan dari anak-anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Closing statement yang terakhir atau yang ketiga, tidak ada pencapaian atau prestasi apapun yang dapat menggantikan pengenalan akan Tuhan yang diajarkan sejak dini. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.